Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soli-solihah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan bahagia. Ya, jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya dengan semangat beribadah. Ya, jumpa lagi dengan Ustazah Masro dalam video pembelajaran hari ini. Ya, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita semua dalam belajar hari ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, mampu menemukan informasi dari bacaan dengan menjawab pertanyaan. Kemudian yang kedua, mampu mengetahui gambar cerita. Yang ketiga, mampu memahami pengaruh pencemaran udara terhadap organ pernafasan dan cara memelihara kesehatan organ pernapasan. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan contoh gambar cerita. Jadi, kelebihan dari gambar cerita yaitu menarik dan tidak membuat cepat jenuh para pembacanya. Kemudian, tahukah kalian ciri-ciri dari karya gambar cerita? Ya, ciri-cirinya dari karya gambar cerita antara lain yang pertama, ada tokoh di dalam cerita. Kemudian yang kedua, memuat gambar lebih banyak daripada teks ceritanya. Yang ketiga, gambar-gambar yang ada menceritakan urutan peristiwa. Jadi, gambar cerita itu banyak kita temui di buku cerita, terutama buku cergam atau cerita bergambar maupun komik. Kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan dari organ pernapasan. Apalagi dalam kondisi pandemik seperti saat ini dengan meningkatnya wabah virus corona dan banyaknya korban yang positif corona. Itu artinya masih banyak orang di sekitar kita yang belum sadar diri, belum bisa disiplin menerapkan protokol kesehatan. Baik itu pakai masker, jaga jarak, dan juga sering cuci tangan memakai sabun. Nah, virus COVID-19 memang tidak kasat mata, tapi langsung menyerang organ pernafasan. Yang kasat mata dan mengganggu organ pernapasan antara lain pencemaran udara. Apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara merupakan suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Nah, pencemaran udara ini diakibatkan oleh kendaraan bermotor dan alat-alat industri. Pada dasarnya, pencemaran udara berbentuk gas atau asap dan partikel atau berupa debu. Nah, udara yang tercemar dapat mengganggu kesehatan, terutama organ pernapasan. Pengaruh pencemaran udara terhadap saluran pernapasan antara lain yang pertama, iritasi pada saluran pernapasan. Kemudian yang kedua, adanya peningkatan produksi lendir yang dapat mempersempit saluran pernafasan. Yang ketiga, lepasnya lapisan sel pada selaput lendir. Kemudian yang keempat, menyebabkan pembengkakan pada saluran pernapasan dan merangsang pertumbuhan sel sehingga saluran pernapasan menjadi menyempit. Kemudian yang kelima, rusaknya sel pembunuh bakteri di saluran pernafasan. Jadi, memakai masker itu merupakan salah satu cara mengatasi pencemaran udara
dan merawat organ pernapasan. Selain memakai masker, apa saja yang kira-kira dapat kita lakukan untuk merawat organ pernapasan? Ya, jadi ada beberapa cara yang efektif dalam memelihara kesehatan pada organ pernapasan manusia. Antara lain, yang pertama, dengan makan makanan yang bergizi. Jadi, makan makanan yang bergizi, yang bergizi itu adalah makanan yang di dalamnya mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan bergizi dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tubuh menjadi tidak mudah terserang penyakit. Yang kedua, dengan berolahraga secara teratur. Jadi berolahraga itu dapat memperlancar aliran darah sehingga organ-organ pernafasan juga dapat berfungsi dengan baik. Nah, olahraga yang baik untuk pernapasan antara lain dengan jalan, kemudian lari, senam, dan juga renang. Kemudian yang ketiga, istirahat atau tidur yang cukup. Nah, tidur yang cukup itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan energi di dalam tubuh sehingga dapat menghindarkan tubuh dari berbagai penyakit. Waktu yang normal kurang lebihnya 8 jam sehari. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan diri itu merupakan upaya untuk menjaga tubuh supaya tetap bersih. Sedangkan menjaga kebersihan lingkungan itu merupakan upaya menjaga lingkungan seperti rumah, sekolah, maupun lingkungan di sekitar kita supaya tetap bersih. Nah, lingkungan yang bersih itu merupakan awal dari hidup sehat. Yang kelima, menghindari polusi udara. Jadi kita menghindari tempat-tempat industri, kemudian jalanan yang penuh asap, dan juga bisa kita solusikan dengan menggunakan masker, ya, supaya udara yang kotor itu tidak masuk ke dalam paru-paru. Jadi itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan sebagai upaya untuk menjaga kesehatan organ pernafasan. Supaya kesehatan tetap terjaga dengan baik, kita perlu melakukan pola hidup sehat. Seperti yang sudah disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Dan juga di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Ya'la, sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, Maha Bersih dan mencintai kebersihan, Maha Mulia dan mencintai kemuliaan. Karena itu bersihkanlah rumah dan halaman kalian dan janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi. Demikian materi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa dijaga ibadahnya, jaga kesehatan, tetap semangat, dikerjakan LK-nya dan jangan menunda-nunda pekerjaan supaya tidak menumpuk. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa solih-solihah. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.